إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali sahabat Vulkan Azam Channel. Semoga kita semua selalu ada dalam ridhonya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit bermuzakarah, yang menyampaikan ilmu-ilmu agama tentang Nabi Adam alaihissalam, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Menurut sebagian besar para ulama-ulama ahli hikmah, bahwa Nabi Adam ini adalah yang memiliki akses, yang memiliki kunci kepada ilmu-ilmu di alam uluhiyah, ya, di alam ketuhanan, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya tentang nama-nama yang ada di alam semesta ini, di mana para malaikat tidak mengetahui apa nama-nama tersebut dan untuk apa nama-nama tersebut digunakan. Ini untuk menunjukkan salah satu ketinggian ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini, menurut sebagian literatur hadis, ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam ini umurnya 1040 tahun. Ya. Nabi Adam ini umurnya 1040 tahun. Ya. Suatu ketika Allah perlihatkan kepada Nabi Adam ini, ya, keturunan beliau sampai dengan hari kiamat. Allah perlihatkan, ya, ruh-ruh keturunan beliau, ada yang kafirin, ada yang iman, gitu kan. Dan salah satunya perlihatkan juga keturunan beliau yang menjadi para nabi dan rasul. Ketika itu, di antara para nabi dan para rasul, Nabi Adam melihat ada salah satu keturunannya dari para nabi itu yang sangat bercahaya, ya, sangat bercahaya dan memiliki suara yang sangat merdu. Bahkan dikatakan saking merdunya itu, alam semesta, gunung-gunung itu ikut bergoyang, bervibrasi dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci dan zikirnya. Siapakah beliau? Itulah Nabi Daud alaihissalam. Ya. Maka Allah ketika bertanya, wahai Allah, ketika Adam itu bertanya kepada Allah, ya, Nabi Daud ini demikian indah suaranya, gitu kan. Benar. Dan umurnya itu hanya 40 tahun. Nah, Nabi Adam ini terkejut. Ternyata Nabi Daud alaihissalam ini umurnya 40 tahun, ya, dibandingkan dengan nabi yang lain dan
umur Nabi Adam ini yang 1040 tahun, ya, tidak ada apa-apanya. Maka Nabi Adam ini memohon, "Wahai Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan sisa umur, keberkahan umurku yang 40 tahun di akhir ini kepada Nabi Daud alaihissalam." Ya. Dan akhirnya Allah pun mengabulkannya, sehingga Nabi Adam alaihissalam itu umurnya 1000 tahun dan Nabi Daud itu menjadi 80 tahun. Nah, disinilah ada sir, ya, ada sirnya mengapa diberikan 80 tahun, ya. Ternyata di sana itu berkumpul juga seluruh keilmuan dari Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Daud, ya. Salah satu keilmuannya itu, ya, hari ini para ilmuwan itu sudah 2 tahun sebelumnya memeriksa gen-gen dari manusia yang disebut dengan mitokondria, ya. Mitokondria ini yang memberikan makanan sehingga ada sel darah merah, sel darah putih pada tubuh manusia. Nah, di sana itu ditemukan bahwa sel mitokondria ini ternyata dia itu memiliki segel, ya, memiliki penahan, yaitu dari bakteri purba, ya, dari bakteri purba yang umurnya miliaran tahun, gitu. Nah, ternyata bakteri-bakteri ini, ya, yang menghambat dari tingkat pertumbuhan manusia, ya, dari badannya, dari genetiknya, juga pola pikirnya, kemampuan pola pikirnya itu menurun, ya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi dahulu itu Nabi Adam itu 60 hasta tingginya, ya. Lalu lambat laun menurun sehingga seperti kita saat ini, ya, sekitar 180, ada yang 160 bahkan kurang, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi fungsi dari membran mitokondria yang disegel itu menghambat pertumbuhan agar tidak tinggi, karena kalau semuanya tinggi, keturunannya bertambah banyak, maka sumber daya alam akan hancur, akan habis, ya. Dan manusia tidak bisa berkembang, itu saling perang. Makanya oleh Allah itu Nabi Adam itu, ya, diberikan kemampuan untuk menyegel mitokondria tersebut sehingga bisa berevolusi secara hadis, ya, bukan berevolusi jadi dari kera, sehingga mengurang. Nah, itu pun daya pikirnya pun jadi berkurang. Sedangkan mitokondria ini, kalau menurut para ahli biologi molekuler ini, bahwa mitokondria ini adalah indosintesis. Indosintesis itu bukan berasal dari manusia sebetulnya. Jadi dia itu diturunkan dari pihaknya itu pihak wanita, pihak ibu, yaitu Siti Hawa. Nah, bagaimana mitokondria ini bisa ada di sana? Nah, ini sirnya itu dikatakan bahwa memiliki sel yang lebih besar dari pasangannya. Pasangannya kan Nabi Adam. Nabi Adamnya 60 hasta. Ini lebih besar dari itu, lebih besar dari Nabi Adam. Ya, ternyata kalau para ahli pun tidak mengetahui seperti apa yang lebih besar dari Nabi Adam itu wujudnya, ya. Ternyata ketika kita lihat dalam literatur hadis itu katakan bahwa Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi, dia itu menangis 40 hari 40 malam sampai menjadi
air matanya itu danau, ya, menangis karena dia berbuat dosa melanggar perintah Allah. Namun Allah tidak menjawabnya sedikit pun. Ya. Nah, di sanalah Nabi Adam itu, karena dia itu ada dimensi ruh uluhiyahnya, ketika diciptakan ruhnya itu dia melihat di aras itu ada nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi masih bersatu la ilaha Muhammadur Rasulullahnya itu. Bukan la ilaha illallah. Dan kalau ada syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, ada wa itu kan pemisah. Kalau ini masih bersatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam itu bertawasul, ya, kepada sosok dari Muhammadur Rasulullah, ya. Dan Allah pun mengampuni. Jadi di sanalah endosintesis ini memiliki sel besar itu ketika bertawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagaimana mungkin? Bahkan dikatakan ketika dalam keterangan-keterangan bisa membesar itu, ya, membesar karena ada hubungan dengan Rasulullah. Buruk itu binatang spiritual, ya. Jibril alaihissalam memilih buruk yang paling bagus untuk ditemani oleh Rasulullah. Itu ketika jarak 1 meter, kira-kira, ya, ini bahasa saya, 1 meter akan ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buruk itu membesar dan meninggi. Karena apa? Saking senangnya dia itu kepada sosok rohani Rasulullah SAW. Sehingga dalam satu manaqib itu dikatakan ada rohani Syekh Abdul Qadir Jailani yang datang untuk menawarkan punggungnya, sehingga Rasulullah itu menginjak punggungnya dan naik kepada buruk. Itu saking senang, saking karena senangnya, gembiranya, rohaninya lahir batin, bisa membesar badan pun, ya. Begitupun keterangan lainnya, ya, keterangan lainnya dari salah satu tarekat Indonesia, kalau tidak salah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya. Jadi para malaikat ini ketika menciptakan surga itu bertasbih, lalu satu ketika tasbihnya itu oleh Allah disuruh digantikan dengan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ternyata qudratullah, surga itu lebih meluas dan membesar, sampai ibaratnya itu malaikat yang sedang membangun surga itu ibarat dikejar terbirit-birit dengan saking meluasnya, gitu. Ya, itu muridnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, mengapa bisa seperti itu wahai Syekh, katanya gitu, ya, bisa membesar, meluas, gitu, karena berhubungan dengan Rasulullah SAW, ya, karena ruh dari Rasulullah SAW itu adalah yang pertama hakikat dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu luasnya cikal bakal dari alam semesta dan juga alam akhirat, Masya Allah. Dari sana seluruh makhluk itu, ya, seperti itu. Nah, Nabi Adam ini bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia memiliki sel mitokondria yang membesar, gitu. Nah, di sanalah dia diberikan pengetahuan oleh Allah, ya, untuk menyegel sel mitokondria di Siti Hawa, sehingga keturunannya itu setiap periode akhirnya tambah mengecil. Nah, lalu bagaimanakah Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud itu sama, Nabi Daud pun sel-selnya itu memiliki mitokondria, ya, tapi karena dia diwarisi umur Nabi Adam keberkahannya, ilmunya, maka Nabi Daud ini
memiliki kemampuan untuk membuka ya segel-segel dari bakteri tersebut. Dari bakteri mitokondria itu ada bakterinya menyegel, dia bisa buka karena dia mewarisi keilmuan dari Nabi Adam dan keberkahan umurnya gitu. Dan keturunan-keturunan zaman beliau itu jadi raja, nabi dan jadi raja. Kalau nabi yang lainnya kan nabi dakwah kepada raja, kalau Nabi Daud ini nabi dan juga raja, jadi penguasa gitu. Bahkan keturunan beliau itu yaitu Bani Israel, itu kaum Yahudi ya, itu otaknya sangat cerdas sampai saat ini, sangat cerdas. Walaupun keimanan dan juga perilaku akhlaknya itu masih tercela ya, sebagian besar, tapi sebagian kecilnya ahli kitab ada mereka yang masuk Islam juga gitu. Syahadah kepada Nabi Muhammad ya. Nah di sana sirnya itu ilmu-ilmu Nabi Adam itu bisa ke Nabi Daud. Nabi Daud membuka segel bakteri yang menyegel mitokondrianya, sehingga orang Yahudi, orang Israel itu bisa dikatakan orang yang sangat pandai untuk ukuran manusia saat ini, sejak saat itu. Lalu diwariskan lagi ilmunya tersebut gitu, disempurnakan lagi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Saking mulianya keilmuan yang ada pada Nabi Daud juga kepada, karena Nabi Daud itu biasa baca Zabur ya, Nabi ada kitab suci Zabur, sangat merdu, itu juga merangsang. Dalam penelitian itu vibrasi-vibrasi dari bacaan-bacaan Al-Quran itu sangat menguatkan urat-urat saraf di kepala kita. Sudah mah selnya itu dibuka segelnya, divibrasi lagi dengan bacaan Zabur yang memiliki nur kalamullah, Masya Allah, tentulah sangat bercahaya ketika itu ya. Lalu diwariskan kembali gennya itu, gen yang bercahaya itu kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kalau dalam Al-Quran itu disebutnya warisa Sulaiman ibni Daud, dan Sulaiman alaihissalam itu mewarisi Daud. Tapi jangan salah, mewarisi di sana bukan berarti gini, Nabi Daud misalkan punya kekayaannya misal ini mah 10 miliar, maka Nabi Sulaiman kan 10 miliar, bukan seperti itu ya. Jadi bukan hanya kekayaan yang sifatnya zahir batin. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat pintar, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepadanya kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang setelah mereka, setelah Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman ini pun sudah dia itu nabi kaya ya, dan beliau itu kekuasaannya itu meliputi malaikat, jin ya, hewan, luar biasa kudratullah yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini menurut riwayat Israel ya, Israiliyat. Jadi Israiliyat itu yang rahib yang menuliskan riwayat tapi sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama ya. Jadi di sana itu disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah membuat kuil Solomon ya, kuil Sulaiman, yaitu di Baitul Maqdis saat ini ya, Masjidul Aqsa yang sekarang jadi masjid, di mana Baitul Maqdis ini ya, rumah yang suci ini dikatakan
bahwa di sana itu dahulunya ada kuil Solomon. Ya. Jadi kalau keturunan Yahudi yang sekarang itu kan mayoritas mereka itu Zionis ya, membantai, merasa ras paling unggul. Ya, itu mereka menyangka warga-warga Palestina ini dulunya adalah keturunan Nabi Sulaiman. Gitu. Jadi dia itu membantai, menembak. Karena kan itu dulu kuil Sulaiman itu dirobohkan. Jadi menjadi Baitul Maqdis. Dulunya kuil Solomon. Makanya dia itu berani nembak, berani kenapa? Karena besar kemungkinan mereka itu kaum Palestina itu yang keturunan Nabi Sulaiman menurut mereka ya, di Quran juga. Mereka itu pun sama mewarisi keilmuan Nabi Sulaiman alaihi salam, itu apa? Membuka segel dari bakteri mitokondria pada tubuh mereka. Jadi mereka itu nggak mau berbagi keilmuannya, khawatir akan jadi ada penguasa lain selain dari ras turunan Daud alaihi salam. Pokoknya dibantai. Ya, ras-ras Yahudi Zionis itu bukan perang, sebetulnya ngebantai. Ya, itu rahasianya. Jadi tapi sebetulnya yang di Palestina itu pun ada yang keturunan Nabi Sulaiman, ada juga yang bukan. Nabi Sulaiman itu kan bisa menguasai angin, dia bisa pergi ke berbagai tempat, istrinya pun banyak, turunnya banyak. Kan dikatakan ada yang keturunannya itu di Indonesia. Itu walau gitu. Jadi yang bisa mempunyai keilmuan membuka segel bakteri dan mitokondria itu pertama adalah Nabi Daud, kedua adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kembali kepada Baitul Maqdis. Nah, kenapa rumah ini disebut rumah suci? Ya, Baitul Maqdis. Dahulunya itu kiblat para nabi ketika sholat. Kenapa jadikan kiblat? Ini kalau kita pikirkan harus digali benar. Kenapa? Langsung padahal yang pertama dibangun itu tempat untuk ibadah adalah Bakkah, itu Mekah. Nah, berkali ahli tafsir adalah Mekah. Tapi kenapa? Kenyataannya itu adalah Baitul Maqdis. Sedangkan di zaman Rasul aja Mekah itu menjadi tempat penyembahan Lata, Uzza, dan Manat. Kenapa? Nah, ini ada sirinya juga. Wallahu a'lam ini benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Tapi saya akan sampaikan. Jadi dahulu itu Allah ketika akan menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, dunia itu masih belum bulat. Ya. Di alam misal ada namanya penciptaan ruh, ya, ada seluruh makhluk yang mengakui bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna, gitu kan. Maka engkau bersaksi aku ini Tuhanmu, betul engkau adalah Tuhanku. Dalam penciptaan. Nah, ketika Allah hendak menciptakan Nabiullah Adam, butuh bahannya. Ya, dalam satu hadis seperti dalam Tirmizi, ya, butuh bahan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu tanah. Gitu. Perlu kita ingat yang namanya tanah itu, ya, tanah yang kita injak sekarang itu terguling-guling, terfluktasi ke atas, ya, melalui patahan-patahan lempengan. Ada yang 50 tahunan, ada yang cincin, melalui lingkaran cincin api dan sebagainya yang sekarang ini diketahui. Yang muhasil tanah itu unsur hara yang sebetulnya sifatnya itu berlapis-lapis,
ya. Dan antara letak yang satu dengan letak yang lainnya itu memiliki tingkat kadar unsur tanahnya itu yang berbeda. Ya, beda kan? Tanah unsur yang anu dengan yang anu beda. Ya. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam itu untuk pergi ke bumi mengambil tanah. Ya. Ketika datang ke bumi, bumi saat itu belum dalam keadaan bulat, ya. Itu masih berupa hamparan, bagaimana dalam Al-Quran, ya, masih berupa hamparan, masih flat earth, ya, lurus. Ketika Sayyidina Jibril alaihissalam datang ke bumi mau mengambil tanah, bingung tanah yang mana yang akan diambil, karena posisi dari bumi itu saat itu sedang terguling, sedang panas, ya, sedang panas. Mayoritas itu banyak minyak mentah, minyak bumi yang ibaratnya itu bergolak-golak, ya. Bingung, tapi tetap akan mengambil tanah, walau alam tanah yang diambil di daerah mana. Kalau dalam hadis itu di daerah Iran, di daerah Baitul Maqdis, di daerah Yaman dan sebagainya, banyak literatur yang lain. Tapi di sana itu tentu saja Yaman ataupun Baitul Maqdis, bukan seperti keadaan tanah yang saat ini sudah bulat, bukan seperti itu, masih padat, masih banyak minyak-minyak mentah dari dalam bumi. Ya, tetap ingin mengambil tanah, maka bumi dengan hebatnya melarang dan mengusir malaikat Jibril untuk kembali kepada Allah. Diusir, malaikat Jibril kalah sama bumi itu. Ya. Karena apa? Memang keadaan bumi itu tanahnya emang masih seperti itu, gitu. Maka datang menghadap kepada Allah, Allah perintahkan Mikail juga sama datang ke bumi untuk mengambil tanah untuk bahan baku dari Nabi Adam alaihissalam. Datang ke bumi mau mengambil tanah, keadaan itu masih seperti itu, ya, masih fluktuatif, gejolak dan sebagainya. Diusir juga oleh bumi untuk kembali kepada Allah, ya. Kembali lagi lah dia kepada Allah. Allah turunkan lagi Israfil, ya, Israfil untuk mengambil tanah di bumi. Ternyata tanah pun tidak diberi juga, digugat juga oleh bumi untuk kembali kepada Allah. Kembali lagi dia kepada Allah, ya. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Israil alaihi salam untuk datang ke bumi mengambil tanah yang dimaksud, ya. Maka datanglah malaikat Israil. Tetap bumi itu marah, tidak menerima untuk tanah yang diambil, gitu. Akhirnya malaikat Israil itu memberitahu bahwa tanah yang dimaksud itu karena Allah itu hendak menciptakan Nabi Adam, gitu, hendak menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, gitu. Maka bumi pun mengetahui maksud tanah yang dimaksud, ya, yaitu saripati bumi dan langit, ya, saripatinya, ya, unsuri. Kalau bahasa fisika itu sebutnya dark matter, unsur gelap, unsur X, yang bukan anasir tanah, api, air, angin, bukan itu. Ini unsur X nih, Nabi Adam ini maksudnya. Dan ternyata tempat yang diambil itu adalah di Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, di rumah yang suci, disucikan oleh Allah itu di Baitul Maqdis, ya.
Karena apa? Di Baitul Maqdis ini ada suatu portal energi yang bisa terhubung dengan alam uluhiyat, alam ketuhanan, juga alam suflat, alam paling bawah. Ya. Dan ketika itu Baitul Maqdis itu bukan seperti tanah seperti kita, tanah di gunung atau tanah di pantai gitu ya, pasir, bukan seperti itu. Jadi ternyata ada yang namanya pijaran atau letupan dari panas bumi, kalau sekarang sebutnya itu minyak bumi ya, itu meletus bas ya. Nah, si letupan minyak bumi yang meletus itulah yang dipakai sebagai bahan baku dari Nabi Adam alaihissalam. Dan itu malaikat Israel langsung nangkap sep. Ya, kalau di ilmu hikmah itu ada namanya tuah energi dari minyak bumi yang pertama meletup ya. Itu ketika meletup buat banyak itu, kalau di pengeboran das ke atas langsung ambil set pakai botol kayak pakai apa, itu ada caranya. Si tanah minyak buminya itu setelah masuk itu kering jadi tanah. Itu disebut unsur X itu gitu kan. Jadi tanah hitam ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang memang ahlinya, jika mau digunakan, si minyak bumi itu mencair seperti minyak jafaron ya, hitam, jadi mencair, asalnya kayak tanah kering, bahkan bisa menghilang pada saat-saat tertentu, bisa menghilang ya. Itulah sir dari letupan panas bumi yang merupakan unsur langit dan bumi ya. Jadi Nabi Adam itu dasarnya bahan bakunya itu disebutnya adim ya. Kalau menurut ahli hikmah itu adim itu saripati langit dan bumi yang adanya itu di lapisan paling bawah dari bumi yang panas, bawa ke atas. Dan itu ketika ke atas itu pun harus cepat diambilnya, makanya itu ada portal energi di sana itu, sehingga langsung bisa dibawa ke hadirat uluhiyah, ke hadirat Allah di alam uluhiyah ya. Itu faktornya, unsurnya faktor X sebetulnya, bukan air, api, terus angin ya, bukan seperti itu kan. Itu udah nyatu, panasnya itu kan wallahu alam itu seperti apa panasnya zaman dahulu ya. Nah, ketika dibawa oleh malaikat Israel bahan baku tersebut, dibentuklah ya kalau diibaratkan gitu ya, diibaratkan bukan berarti Allah punya tangan, punya ini, oleh tangan Allah langsung dibentuk seperti kita ngebentuk tanah liat. Ini ibarat aja, bukan berarti Allah punya tangan atau ngebentuk seperti itu, hanya ibarat saja untuk memudahkan kita mengerti. Nah, ketika dibentuk tanah-tanah tersebut yang hitam ya, maka Allah tiupkan ruh Nabi Adam ya, tiupkan ruhnya. Setelah sempurna kejadiannya, aku ditiupkan ruh lah keluar untuk masuk, maksudnya itu kepada adim tersebut ya. Nah, ketika roh ditiupkan untuk maksudnya untuk masuk, itu roh itu tidak melihat wujud dari adim tersebut. Kudratullahnya, unsur X-nya itu luar biasa ya. Dia tidak melihat roh yang begitu halus ditiupkan langsung oleh Allah. Ditiupkan kan berarti Allah itu niup kayak kita niup kayak balon ya, bukan. Ibarat aja, nggak bisa kita bayangkan. Jadi ketika ruhnya Nabi Adam itu ditiupkan, maksudnya untuk masuk pada jasad yang terbuat dari bahan bakunya itu adim, dark matter ya, unsur X yang sangat unggul, superior ya. Itu
ruh daripada Nabi Adam itu tidak langsung masuk dan tidak melihat dari bahan baku tersebut. Subhanallah, saking ajibnya, saking hebatnya Allah gitu ya, membuat bahan baku Nabi Adam, sehingga Allah pun menyuruh malaikat Israel ya, memasukkan ruh tersebut dengan izin Allah, dengan malaikat Israel masuk ke dalam tubuh dari Adim tersebut dan keluar lagi. Karena apa? Saking tidak bisa dilihatnya oleh ruh itu, yang bisa melihat malaikat Israel. Nah, di sini pun ada sirnya, hikmahnya, bahwa yang bisa nantinya pun mengambil daripada ruh di jasad Nabi Adam ya, terutama juga kepada keturunan-keturunannya, itu hanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Itu hikmahnya di sana gitu, ambil. Nah, apa itu sir yang lainnya? Jadi salah satu tuah yang didapat dari letupan awal minyak bumi itu tidak, insya Allah tuah alaminya itu tidak akan kena guna-guna santet dan juga serangan-serangan gaibnya, gaib, makhluk-makhluk yang astral ataupun yang inilah yang lebih tinggi santet atau apalah gitu. Itu tuah gaibnya. Kenapa? Nah, memang seperti itu, ruh juga tidak bisa melihat. Itu cukup 5 mili saja ya. Kalau misalkan ini, carilah di pengobaran minyak mentah ya, crude oilnya, masuk 5 mili, tanam di 4 penjuru, boleh di rumah kita ataupun di tempat kerja kita ya. Kalau mau lebih bagus lagi, bacakan ayat kursi, kuliah, Ikhlas, Falak, Anas. Lalu tawasul kepada 313 ahlul badar, baca disebut nama ahlul badarnya, radhiyallahu anhum ajmainnya, sebut semua. Tawasul, bacakan 25 kali ahlul badar tersebut. Al-Fatihahnya itu 25 kali ya. Jadi ahlul badar ini dari 313 ini bisa menghadang 1.500 pasukan musuh di saat itu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, bukan engkau yang memenggal, tapi aku yang memenggal gitu. Jadi ini tuahnya itu ngebooster lebih hebat gitu ya. Itu salah satu faedahnya. Lalu dalam itu kan adim ya namanya itu. Nah, itu kalau dalam hijib inti hijib bahar atau dalam aurat Syahbad bin Idris ya, itu ada namanya benteng penjagaan Nabawi. Ya, di sana tuh ada nama Nabi Adam dalam bahasa Suryani itu namanya Adumma ya, Adumma. Nah, jadi digunakan juga oleh para aulia Allah. Adumma apa? Adumma Adam itu kan bahasa Suryani ya. Adumma itu Adam, termasuk juga jasadnya yaitu adimnya, baca Adumma bahasa Suryani ya. Fungsinya apa selain untuk pelindungan ya, kalau di hijab tersebut juga sebagai keigen atau kunci dari akses suatu keilmuan, karena Nabi Adam ini kan yang mengetahui ilmu-ilmu sifatnya uluhiyah, asma gitu ya, seperti itu. Nah, makanya ketika ilmu ini disampaikan, mungkin yang lain juga tidak tahu apa itu inti hijab bahar ya. Mungkin nantilah kalau memang ada izin, saya akan sampai hijab bahar ini. Yang punyanya saya Abu Hasan As-Sazuli radhiyallahu anhu ya. Tapi ada jurus apa namanya, hijab inti hijab bahar ya. Inti hijab bahar itu cuma 6 asma saja. Mungkin nanti dibahaslah pada kesempatan selanjutnya kalau ada izin. Sedangkan di Syekh Ahmad bin Idris sama 6 asma juga, tapi tambah 4
asma khusus itu tentang hijab ya. Mengapa kita perlu perlindungan dari Allah dengan berwasilah? Ya karena yang namanya alam semesta ini pun adalah bentuk tajalliyah malaikat ketika beribadah bertasbih kepada Allah ya, sehingga mereka itu memiliki tuah-tuah alami. Jadi jangan menyangka bahwa tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya itu tidak beribadah. Itu beribadah kepada Allah kalau kita bisa mendengar zikirnya ya. Bahkan kalau seandainya mereka tidak beribadah ya, mengapa Allah jadikan manusia dan batu jadi bahan bakar api neraka? Itu salah satunya ya. Begitupun dengan minyak bumi dan sebagainya itu pun punya ibadah-ibadah yang sifatnya sir, marifat kepada Allah. Itu ada tingkatan-tingkatannya, ada dalam rahasia-rahasia Allah gitu. Itu saja barangkali sahabatku Mulkan Azam Channel ya, terima kasih sudah menonton, menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga apabila ada salah saya mohon maaf dan beristighfar atas semua kemudahan saya. Astagfirullahaladzim ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, atau mau sharingkan video ini pun silahkan komunitas ya. Pada intinya saya hanya men-sharing saja pengetahuan yang ada, yang sifatnya pun saya harus izin dulu, nggak bisa asal jeplak sampaikan, nggak bisa, izin dulu baru ya saya sampaikan. Itu saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.